Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah perilaku organisasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang bermateri kepemimpinan dengan dosen pengampu Ibu Iva Masrifah SE MM. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bintang Susto Wibowo yang bernomor NIM 2892150293. Dengan saya berasal dari prodi manajemen Malam A. Nah, sebelum lama-lama, mari kita lanjut ke materinya. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan atau kekuatan pada diri seseorang guna mempengaruhi orang lain dalam pekerjaan, bertujuan untuk mencapai target atau goal organisasi yang sudah ditentukan. Sementara pengertian kepemimpinan ialah seseorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua atau kepala dalam sistem di sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam bermacam-macam aspek pengertian kepemimpinan dalam organisasi menjadi hal yang krusial. Dua orang konsultan pengembangan diri bernama Jack Zenger serta Joseph Volkmann membuat hasil sebuah penelitian yang mereka hubungkan dengan skill yang berwajib ada dalam diri seorang pemimpin. Skill tersebut akan membuat para leader sukses terhadap segala bidang organisasi. Tujuan kepemimpinan. 1. Sarana untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan ialah sarana penting guna mencapai tujuan. Dengan melihat apakah tujuan tergapai atau tidaknya dengan cara mencapai tujuan itu, maka dari itu kita dapat mengetahui jiwa kepemimpinan terhadap orang tersebut. Yang kedua, memotivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan adalah guna membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik ialah pemimpin yang dapat memotivasi pengikut atau bawahan guna mencapai tujuan yang dibutuhkan. Fungsi kepemimpinan. 1. Fungsi administratif. Pengadaan formula kebijakan administrasi di dalam sebuah organisasi serta menyediakan semua fasilitasnya. 2. Fungsi sebagai top management. Kepemimpinan dalam proses aktivitas pembuatan planning, organizing, staffing, directing, commanding, serta controlling. Ketiga, fungsi partisipan. Pemimpin dapat melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan ataupun dalam melaksanakannya. 4. Fungsi pengendalian. Pemimpin dapat melakukan pembimbingan, pengarahan, koordinasi, serta pengawasan pada kegiatan para anggotanya. Yang kelima, fungsi instruktif. Berperan sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara melakukannya, bila mana waktu pelaksanaan, serta di mana tempat mengerjakan. Menimbulkan keputusan yang bisa diwujudkan secara lancar. Dengan kata lain, fungsi orang yang dipimpin ialah bagi yang melakukan pemerintah pemimpin. Yang keenam, fungsi konsultif. Pemimpin memakai fungsi konsultif sebagai cara berkomunikasi dua arah dalam upaya menetapkan suatu keputusan yang membutuhkan pertimbangan serta konsultasi dari orang yang dipimpinnya. Yang ketujuh, fungsi delegasi. Pemimpin bisa melimpahkan wewenangnya kepada orang lain. Contohnya membuat serta menetapkan keputusan. Fungsi delegasi ialah bentuk kepercayaan seorang pemimpin pada seseorang yang diberikan pelimpahan wewenang guna bertanggung jawab. Contoh kepemimpinan. Contoh kepemimpinan. 1. Menginspirasi dan motivasi. Pemimpin yang hebat menciptakan proyeksi di masa depan. Dia akan memberikan gambaran masa depan yang jelas serta menarik, memotivasi orang lain supaya bisa meraihnya. Kalau Anda sedang memegang jabatan sebagai manajer, memotivasi serta mendorong rekan tim menjadi tugas utama Anda agar tujuan perusahaan tercapai. Hal tersebut termasuk bisnis yang baru berkembang, mempunyai integritas dan kejujuran tinggi. Kepemimpinan.
juga mencakup integritas serta kejujuran yang tinggi. Lakukan apa yang pernah Anda katakan, serta mereka akan melakukan hal yang sama. Dalam beberapa isu, bawahan atau tim akan menanyakan beberapa pertanyaan menjebak. Wajib untuk menjawabnya dengan jujur. Walaupun mereka pada akhirnya tak menyukai jawaban Anda, tapi mereka pasti dapat menerima serta melewati dengan baik asal Anda tetap bekerja bersama mereka. Yang ketiga, pelajari dan selesaikan masalahnya. Seorang pemimpin direktur dilatih serta dipilih guna menyelesaikan masalah serta mencari peluang pasar. Tak hanya kecerdasan yang dibutuhkan, namun kepemimpinan, penganalisa yang baik, serta skill lain yang tidak dipunyai oleh rekan lainnya. 4. Bekerja supaya hasilnya tercapai. Beberapa orang biasanya hanya menonton di belakang serta melihat prosesnya, tapi seorang leader yang baik akan terjun bersama timnya supaya tujuan organisasi tercapai dengan baik. Seorang leader mempunyai ketekunan, patuh serta dorongan yang tinggi supaya target tercapai di waktu yang tepat. Yang kelima, komunikasi yang baik. Ada banyak sekali cara berkomunikasi seorang leader dengan timnya. Ada yang memakai Skype, telepon, meeting, email, blog, dan media lainnya. Hal tersebut menjadi tidak penting sering-sering tertemu, namun tugas tidak langsung dijalankan. Hal yang paling penting untuk pemimpin ialah tugas selesai dengan baik serta targetnya tercapai. Apa saja media komunikasinya. Tak lupa dia memberikan detail job yang jelas serta terus berkomunikasi dengan tim supaya pekerjaan berjalan di jalan yang benar. Yang keenam, mempunyai hubungan erat. Kepemimpinan juga wajib mengikut sertakan hubungan yang erat antara anggota. Dia percaya pada bawahan berlaku sebaliknya. Seorang pemimpin memegang tanggung jawab yang besar atas pekerjaan timnya. Berarti hubungan yang baik di lingkungan mereka wajib tercipta dengan baik. Yang ketujuh, bersikap profesional. Seorang pemimpin wajib mempunyai keahlian yang khusus. Yang kedelapan, memberikan strategi. Pemimpin tentu saja mempunyai visi jangka panjang. Dia tahu bagaimana menghindari kesalahan fatal yang akibatnya pada perkembangan bisnis. Mereka sering dituntut menjadi orang yang taktis dalam menghadapi persaingan pasar. Yang kesembilan, membangun kepemimpinan menurut temuan Jack Zenger dan Joseph Folkman. Mengikutkan aspek perkembangan berarti pemimpin yang baik harus terus belajar mengembangkan skill teknis serta profesionalitasnya. Mereka mencari karyawan yang paling menjanjikan serta memberikan training yang baik sehingga mampu menjadi generasi penerus perusahaan. Yang ke-10, melakukan inovasi. Dalam bidang bisnis, inovasi bukan merupakan hal baru, bahkan secara langsung pasar mengeret pelaku bisnis serta perusahaan untuk terus berinovasi supaya mampu bertahan di tengah kompetisi yang ketat. Dan ini adalah daftar pustakanya. Baik, terima kasih. Sampai di sini presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan dalam PowerPoint saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.